Kita lanjutkan pembahasan materi pengantar ilmu ekonomi pada bagian ketiga. Kita akan masuk pembahasan bentuk sistem ekonomi. Sistem ekonomi tradisional yang pertama adalah sebuah sistem di mana kegiatan ekonomi yang masih menggunakan tradisi secara turun-temurun yang berlaku dalam suatu masyarakat dan telah menjadi budaya setempat. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional, satu adalah kegiatannya produksi tergantung dari alam. Alat produksi sangat sederhana, kegiatan ekonomi dilakukan sesuai dengan tradisi. Hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan bersifat homogen. Masyarakat masih sulit menerima perubahan dari luar wilayahnya. Dan kegiatan pertukaran barang dilakukan secara barter. Kedua, kita akan mengenal sistem ekonomi liberal, yaitu sebuah sistem ekonomi pasar di mana sistem ini ekonomi pengelolaannya diatur oleh kekuatan pasar berupa permintaan dan penawaran. Sistem ekonomi ini menghendaki adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonominya. Artinya, setiap individu yang bergerak di dalam kegiatan pasar diakui keberadaannya dan mereka bebas bersaing. Setiap pelaku ekonomi didorong untuk melakukan yang terbaik agar ia memperoleh laba sebesar-besarnya. Sistem ekonomi pasar atau liberal banyak dianut negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Selanjutnya, sistem yang ketiga adalah, atau sebelum masuk ke sistem yang ketiga, kita mengenal dulu ciri-ciri sistem ekonomi liberal. Ciri-cirinya adalah pertama adanya pengakuan terhadap hak individu. Kemudian, yang kedua, setiap manusia adalah homo economicus. Maksudnya, bahwa setiap manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan ekonominya secara mandiri. 3. Kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi. Keempat, sistem ekonomi liberal menerapkan sistem persaingan bebas. Kelima, motif mencari laba terpusat pada kepentingan individu atau kepentingan sendiri. Keenam, peranan modal menjadi sangat penting di dalam sistem ekonomi liberal ini. Siapa yang mempunyai modal paling besar, paling kuat, maka dia yang akan menguasai pasar. Berikutnya, cirinya adalah peranan pemerintah di dalam sistem ekonomi liberal ini sangat dibatasi. Bahkan boleh jadi ada beberapa yang tidak bisa masuk ke dalam sistem ekonomi liberal intervensinya. Kemudian, yang ketiga, sistem ekonomi sosialis atau terpusat. Sistem ekonomi sosialis disebut juga sistem ekonomi terpusat. Mengapa? Karena segala sesuatunya harus diatur oleh negara dan dikomandokan dari pusat. Pemerintahlah yang menguasai seluruh kegiatan ekonomi masyarakat. Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan kemakmuran yang merata di masyarakat, maka pemerintah harus ikut campur tangan dalam perekonomian di pasar. Ciri-ciri daripada ekonomi sosialis adalah semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta. Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah. Harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara. Semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara.
Berikutnya adalah sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis dibagi menjadi dua subsistem, yaitu sistem ekonomi sosialis Marxis, kedua sistem ekonomi sosialis demokrat. Sistem ekonomi sosialis Marxis adalah pertama kali ditemukan oleh Karl Heinrich Marx, seorang filsuf, sejarawan, sosiologiawan sekaligus ahli ekonomi dari Jerman. Sistem ini adalah sebuah sistem yang disebut juga sistem ekonomi komando. Diterapkan di negara Rusia, Korea Utara, dan Kuba. Ciri-cirinya adalah seluruh unit ekonomi, baik produsen, konsumen, maupun pekerja tidak diperkenankan mengambil keputusan sendiri-sendiri yang menyimpang dari komando otoritas tertinggi, yaitu partai. Kemudian yang kedua adalah sistem ekonomi sosialis demokrat. Diterapkan di negara Jerman, ciri-ciri pelaksananya adalah kekuasaan otoritas tertinggi jauh berkurang. 2. Terdapat kebebasan individu di dalam sistem ini. Ketiga, peran pemerintah akan menjadi lebih besar. Contohnya, bagaimana pemerintah menentukan ketentuan upah minimum, perlindungan usaha, konsumen, dan pekerja. Selanjutnya, kita akan bicarakan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Masalah-masalah pokok ekonomi mengenai barang apa yang akan diproduksi, bagaimana barang itu dihasilkan, dan untuk siapa barang itu dihasilkan, akan diatasi secara bersama-sama oleh pemerintah dan swasta. Pada sistem ekonomi campuran, pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian. Namun pihak swasta atau masyarakat masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Adanya campur tangan dari pemerintah bertujuan untuk menghindari akibat-akibat yang kurang menguntungkan dari sistem liberal. Antara lain, terjadinya monopoli dari golongan-golongan masyarakat tertentu terhadap sumber daya ekonomi. Dalam sistem perekonomian campuran, ada bidang-bidang yang ditangani swasta dan ada pula bidang-bidang yang ditangani oleh pemerintah. Ciri-ciri daripada sistem ekonomi campuran. Pertama, sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Kedua, pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijaksanaan di bidang ekonomi. Ketiga, swasta diberi kebebasan di bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah. Keempat, hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunanya tidak merugikan kepentingan umum. Kelima, pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan. Keenam, jenis dan jumlah barang yang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar. Baiklah, itu pembahasan kita pada part ketiga. Kita akan lanjutkan kembali pembahasannya pada part berikutnya.